Pemirsa, tim khusus Polri melakukan pendalaman uji balistik baku tembak yang terjadi di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Seperti yang Anda lihat, ini sejumlah penyidik dari tim khusus Barreskrim Polri kembali mendatangi kediaman Kadif Propam Polri nonaktif di Komplek Perumahan Polri di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kedatangan tim khusus ini untuk melakukan uji balistik sebagai pemeriksaan lanjutan terkait penyidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat beberapa waktu lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi memimpin proses pemeriksaan lanjutan. Tim khusus Barreskrim Polri lakukan pendalaman uji balistik dari beberapa selongsong peluru yang ditemukan di lokasi penembakan. Nanti hasil uji balistik dari laboratorium forensik ini diperlukan untuk mengetahui jenis dan kaliber peluru serta senjata yang digunakan. Langkah ini ditempuh oleh tim khusus Polri untuk membuat titik terang terkait kasus baku tembak yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Langkah ini ditempuh untuk juga membuat kasus ini terang benderang sehingga nanti mungkin kita bisa mengetahui apa yang terungkap dari hasil uji balistik setelah sebelumnya juga dilakukan otopsi ulang. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslapfor terkait dua senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata AS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpidum tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Baik, untuk bisa mendapatkan fakta-fakta terbaru, apa hasil uji balistik, bagaimana hasil sejauh ini didapatkan, baik oleh tim khusus, kemudian juga nanti bagaimana pendapat dari Bapak Patra M. Zen selaku kuasa hukum istri dari Verdi Sambo, dan juga Bang Saur Siagian selaku inisiator Tampak, yaitu tim advokat penegak hukum dan keadilan. Kita akan berbincangkan di sini, tapi saya juga ingin perkenalkan kepada Anda, yaitu narasumber yang menemani saya di studio, Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam, Pak Beni. Pak Beni, ini betul-betul dinantikan oleh masyarakat. Selama ini masyarakat mendapatkan hasil pemeriksaan dari Komnas HAM, kemudian pengacara dari keluarga Brigadir J juga sudah buka suara mengenai hasil dari otopsi ulang dilakukan. Tapi masyarakat menantikan bagaimana sejauh ini hasil laporan yang didapatkan oleh tim khusus. Ya, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa tahapan untuk pemeriksaan secara kedokteran forensik ini kan sudah dilakukan. Yang otopsi ulang kita sama-sama nanti menunggulah hasilnya nanti bagaimana. Setelah ini selesai, artinya setelah ini berproses, maka mulailah ke laboratorium forensik. Kaitannya seperti tadi disampaikan oleh Kadif Humas, bagaimana arah tembakan, jarak tembakan, kemudian proyektil yang pecah, rikoset dan sebagainya. Ini sedang didalami ulang oleh pihak terkait ya. Jadi kalau forensik ketika otopsi jenazah menemukan tembakan misalkan yang dari kepala, dari belakang ke depan, ini kan sudutnya nanti akan dilihat. Letak jenazah di mana, ini akan dilihat arah tembakannya dari mana dan sebagainya. Ini nanti tentunya hasil olah TKP hari ini akan menjadi bahan diskusi bersama dengan satker terkait, dalam hal ini Puslapfor, kemudian Pusdokes, kemudian juga Pusinavis. Nah, nanti hasilnya akan mendukung ketika pemeriksaan saksi dilakukan. Saksi bicara apa,
fakta di lapangan bicara apa. Baik, Pak Beni, bagaimana melihat fakta-fakta yang diungkapkan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir J? Ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan dari hasil otopsi ulang. Ada luka tembak di bagian kepala, di bagian belakang. Kemudian juga ada otak yang di perut. Kemudian juga kabarnya tidak ditemukan kandung kemih dan pankreas. Dan sejumlah luka-luka lainnya yang dinilai janggal, Pak Beni. Ya, hal ini yang lebih tepat menjelaskan adalah pakarnya, tentunya dari kedokteran forensik. Bagaimana sih mekanisme otopsi, mekanisme otopsi ulang? Kenapa sih otak itu dikeluarkan? Kenapa sih bagian tertentu harus diperiksa ke lab 4? Penjelasan ini sudah disampaikan oleh tim independen ya waktu di Jambi, kan menyampaikan bahwa beberapa bagian dari organ tubuh itu dibawa ke Jakarta untuk didalami melalui pemeriksaan laboratorium. Nah inilah yang mungkin punya penafsiran lain karena nggak punya kompetensi kan. Yang punya kompetensi ya dokter forensik. Baik. Yang bisa menjelaskan kenapa ini di sini, kenapa ini di sini. Dokter forensik lah yang bisa menjelaskan. Dokter forensik mungkin yang punya kompetensi Betul. untuk bisa menjelaskan kalau memang ternyata otaknya dibuka, kenapa ada di perut. Dan mungkin ada beberapa organ yang kabarnya juga tidak ada. Seperti saya sudah sempat singgung pankreas dan kandung kemih. Tapi Pak Beni, kita bicara aturannya. Iya. Apakah hal-hal seperti ini harusnya dikomunikasikan, diinformasikan kepada pihak keluarga? Karena salah satu hal yang disayangkan oleh pihak kuasa hukum keluarga adalah mengapa hal seperti itu tidak dikomunikasikan, tidak diinformasikan ke pihak keluarga, sehingga ketika otopsi dilakukan semua kaget dan merasa bahwa hal-hal ini adalah hal yang janggal dan dipertanyakan. Ya, kembali apakah pada saat sebelum otopsi ulang kan ada dialog dengan pihak keluarga, minta masukan dari keluarga, keluarga menunjukkan foto-foto luka dan sebagainya. Ini menjadi bahan masukan buat tim independen. Baru tim independen melakukan pemeriksaan. Nah di situ tentunya temuan-temuan yang diperoleh oleh tim independen ini menjadi catatan mereka. Dan sesungguhnya mereka karena memang pakar di bidangnya itu, kalau ditanya pasti bisa menjelaskan kenapa otak dikeluarkan dan sebagainya. Tidak akankah kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat, Pak Beni, untuk bisa menjelaskan? Karena kemarin juga sudah disuarakan hal ini untuk bisa mencegah simpang siur di pandangan di kalangan masyarakat. Kalau saran saya TV One mengundang pakar forensik untuk tim khusus, menjelaskan. Betul, untuk tim khusus sendiri tidak akan menjelaskan ini, Pak Beni? Itu nanti tergantung ketua. Tetapi kalau saran saya dalam rangka edukasi publik, mungkin narasumber bisa diundang dokter forensik untuk menjelaskan tadi mekanisme seandainya ada otopsi ulang. Baik. Seandainya ditemukan kondisi ini, otak sudah tidak dipasang di tengkorak kepala, kenapa? Itu dokter forensik bisa menjelaskan. Baik, jadi sebenarnya hal-hal seperti itu bukan hal yang janggal ya Pak Beni ya, tapi memang harus dokter forensik yang menjelaskan. Yang menjelaskan dokter forensik ya. Baik Pak Beni, nanti kita akan lebih dalam lagi kali Pak Beni, kita akan bincang lebih lanjut lagi bersama para narasumber lainnya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.